Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jarod Tribowo Santoso, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas terkait materi analisis item test. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Yunita Rosmawati dengan NIM 7101420110. Yang kedua Afifah Tunisa dengan NIM 7101420124. Yang terakhir ada Nevada Setia Budi dengan NIM 7101420375. Materi yang pertama, pengertian analisis item test. Menurut Soekardi tahun 2009, analisis item merupakan bagian integral dari validitas dan reliabilitas sebuah tes. Dan analisis item ini dilakukan oleh seorang evaluator. Biasanya sesudah semua item yang telah diberikan pada siswa dikembalikan dan skornya sudah ditentukan. Yang kedua, menurut Kaplan dan Sasuso tahun 2005, analisis item merupakan kegiatan mengevaluasi item-item alat tes. Kegiatan menganalisis tes hasil belajar atau butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan pendidik untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan menganalisis butir soal tes hasil belajar meliputi yang pertama, proses pengumpulan, yang kedua peringkasan, dan yang ketiga penggunaan. Tujuan menganalisis butir soal meliputi satu, untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Yang kedua, membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Dan yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah tahu atau belum dalam memahami materi yang telah diajarkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian tingkat kesukaran. Yang pertama, menurut Soekardi, tingkat kesulitan item merupakan angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab betul dalam suatu soal yang dilakukan dengan menggunakan tes objektif. Pada umumnya ditujukan dengan presentasi siswa yang memperoleh jawaban item benar. Selanjutnya, menurut Aiken, tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Selanjutnya, menurut Supranata, tingkat kesukaran adalah jumlah peserta tes yang menjawab dengan benar pada butir soal yang dianalisis dibandingkan dengan jumlah peserta tes seluruhnya. Selanjutnya, contoh tingkat kesukaran. Pada contoh di samping diketahui bahwa tingkat kesukaran soal nomor 2 adalah 6/10 sama dengan 0,6 masuk dalam kategori sedang. 6 didapatkan dari banyak siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan 10 didapatkan dari jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti tes. Selanjutnya, tingkat kesukaran soal nomor 6 adalah 8/10 sama dengan 0,8 masuk dalam kategori mudah. 8 didapatkan dari banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dan 10 didapatkan dari jumlah seluruh peserta yang mengikuti tes. Daya beda. Pengertian daya beda. Daya beda soal adalah kemampuan item soal untuk dapat membedakan peserta tes yang pandai dengan yang tidak pandai, yang ditunjukkan dengan banyaknya peserta tes yang pandai menjawab betul item tes tersebut, dan peserta yang tidak pandai sebagian besar menjawab salah. Selanjutnya, rumus daya beda. Rumus daya beda adalah sebagai berikut. D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB, di mana D sama dengan indeks diskriminasi butir, BA sama dengan jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar, BB jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar, JA jumlah peserta kelompok atas, JB jumlah peserta kelompok bawah, dan J sama dengan jumlah responden seluruhnya.
Kategori daya beda dan contoh. Nilai D kategori 0,00 kurang dari 20 sama dengan jelek. 0,20 kurang dari 40 cukup. 0,40 kurang dari 70 baik. 0,70 1 banding 1 baik sekali. Daya beda soal nomor 3. JA sama dengan 5, BA sama dengan 4, PA sama dengan 0,8, JB sama dengan 5, BB sama dengan 3, PB sama dengan 0,6. D sama dengan 0,8 kurang 0,6 sama dengan 0,2. Kategori cukup. Daya beda soal nomor 6. JA sama dengan 5, BA sama dengan 5, PA sama dengan 1, JB sama dengan 5, BB sama dengan 3, PB sama dengan 0,6. D sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Kategori baik. Pengertian distraktor. Distraktor adalah suatu pola yang menggambarkan bagaimana peserta tes menentukan pilihan jawabannya pada setiap butir item. Distraktor berfungsi dengan baik jika sudah dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes dan jika kurang atau sama dengan 5% berarti distraktor tidak berfungsi dengan baik. Tujuan distraktor. Distraktor bertujuan untuk mengecoh mereka yang kurang mampu untuk dibedakan dengan yang mampu, sehingga tester mereka bimbang dan ragu hingga akhirnya terkecoh untuk memilih sebagai jawaban yang betul, padahal bukan. Efektivitas distraktor. Efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta yang memilih distraktor tersebut, maka distraktor dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Syarat distraktor. 1. Kunci jawaban harus dipilih lebih banyak oleh kelompok atas daripada kelompok bawah. 2. Tiap penggagalan harus dipilih minimal 5% dari keseluruhan peserta tes. Ketiga, indeks daya beda kunci jawaban harus positif dan indeks daya beda penggagalan harus negatif. Contoh distraktor. Pilihan jawaban terdiri dari A, B, C, D, dan O. Jumlah kelompok atas 2, 1, 15, 2, 0. Jumlah 20. Kelompok bawah 4, 3, 7, 5, 1. Jumlah 20. Jumlah dari kelompok atas dan kelompok bawah yaitu 6, 4, 22, 7, 1, jumlah sama dengan 40. O adalah omit, adalah peserta tes yang tidak memberikan jawaban. Omit dikatakan baik apabila tidak lebih dari 10% dari peserta tes. P sama dengan 15 per 40, yaitu sama dengan 0,375. D sama dengan PA min PB. D sama dengan PA kurang PB. Sama dengan 15 banding 20 kurang 7 banding 20. Sama dengan 0,4. O sama dengan 1 banding 40. O sama dengan 0,025. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.